Indomaret, di mana kami akan mempresentasikan tugas pengganti UTS dari mata kuliah Business Intelligence. Oke, langsung saja pada anggota kelompok ada Jainul Majdi, Ibtu Ananta, saya sendiri Wadis Sudandi, dan M. Khalid Al-Rezeki. Oke, pertama adalah pendahuluan mana Indomaret memiliki hubungan dengan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia lapangan kerja, pelopor waralaba retail, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui jaringan gerai yang luas dan mudah diakses. Kehadirannya juga menciptakan dinamika persaingan dengan pedagang tradisional serta memberikan dampak positif maupun negatif bagi perekonomian lokal. Sumber data yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle dan Open Meteo, di mana sumber data Kaggle ini kami dapat data internal, yaitu merupakan data historis penjualan gerai Indomaret yang kami peroleh dari dataset publik yang tersedia di platform Kaggle. Dan yang kedua adalah Open Meteo, data eksternalnya merupakan data cuaca historis yang relevan yang kami akses melalui aplikasi Programming Interface atau API dari Open Meteo. Oke, lanjut. Di alasan pemilihan data, di mana data internal kami punya itu alasannya ada 3, yaitu sumber kebenaran utama. Sumber kebenaran utama menunjukkan secara langsung produk apa yang laku, kapan dan di mana. Indikator paling jelas dari kinerja bisnis. Yang kedua ada detail tinggi, granularity, berisi data hingga tingkat produk. Kemungkinan analisis pola spesifik seperti kenaikan penjualan es krim saat cuaca panas. Yang ketiga adalah representasi luas, mencakup 4 kota besar, Medan, Bandung, Surabaya, dan Jakarta, dengan kondisi demografis dan cuaca berbeda, memberikan hasil analisis yang lebih representatif. Selain itu, alasan pemilihan data dari Indomaret ini menggambarkan perilaku konsumen retail seharian di Indonesia yang relevan dengan mata kuliah Business Intelligence dalam sektor MFCG. Kalau ada yang belum tahu MFCG, ya ini singkatan dari Fast Moving Consumer Goods atau barang konsumsi yang bergerak cepat. Jadi sehari itu bisa ratusan atau bahkan paling chaos case-nya itu menyentuh ribuan produk terjual untuk 1 sampai 3 gerai Indomaret. Lalu Indomaret ini juga dikatakan FMCG karena barang yang dijual itu relatif rendah dan siklus pembeliannya juga cepat dan consumption-nya tinggi. Oke, untuk alasan pemilihan data eksternalnya yaitu cuaca. Di sini ada 3 juga, yaitu menjelaskan fluktuasi penjualan, memberikan konteks terhadap perubahan penjualan yang tidak dijelaskan oleh faktor internal seperti promosi atau stok. Yang kedua adalah pemicu perilaku konsumen. Cuaca mengaruhi keputusan impulsif seperti membeli minuman dingin saat panas atau makanan instan saat hujan. Yang ketiga adalah objektif dan prediktif. Data cuaca bersifat ilmiah dan terukur, dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dan membantu Indomaret merancang strategi stok seperti pemasaran secara proaktif. Selanjutnya adalah jenis analisis yang akan dilakukan. Untuk analisis ini, kami menggunakan data penjualan internal dari gerai Indomaret yang berlokasi di 4 wilayah metropolitan utama di Indonesia, yaitu Medan, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Data mencakup transaksi penjualan seluruh produk selama periode 1 hingga 6 Oktober 2024. Kami memanfaatkan data cuaca harian untuk menganalisis pengaruh lingkungan terhadap pola belanja konsumen. Suhu terasa maksimum menjadi indikator utama peningkatan penjualan produk pendingin seperti minuman dan es krim. Sementara total curah hujan menandai hari sepi dengan penurunan kunjungan. Durasi sinar matahari berhubungan positif dengan suasana hati dan intensitas kunjungan. Untuk analisis waktu spesifik dalam sehari, digunakan data per jam seperti suhu terasa dan curah hujan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jainul Majdi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses data processing, normalisasi data atau disebut dengan cleaning data. Di mana datanya di sini ada beberapa data yang error atau not available seperti unit sold sama unit price, ini ada error sama total revenue-nya. Di sini pada datanya ini kita mulai dari date-nya kita harus mengganti tanggalnya itu seperti hari, bulan, dan tahunnya. Setelah itu nama produknya itu kita perbaiki, di mana dia itu harus sama semua, dari kayak huruf besarnya harus sama semua dari awal segala macam. Setelah itu kita akan perbaiki pada unit sold ini sama unit price sama total revenue, di mana pertama itu yang harus kita ketahui di unit price. Di sini ada unit price
yang ada tempatnya error, di mana di masing-masing produk ini ada produk yang sama harganya. Maka dari itu kita ngambil harga produknya itu yang akan kita taruh di unit produk yang sama. Setelah itu baru kita akan menghitung unit solnya. Unit solnya ini kita akan bagikan total revenue dibagi sama unit price. Dia akan kita akan mengetahui berapa unit sol yang dikeluarkan. Setelah itu baru kita akan melihat dari total revenue-nya. Kalau memang revenue-nya error, dimana kita akan kalikan unit sold dikali sama unit price. Dia akan menghitung total dari revenue-nya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan kurang lebihnya. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan jelaskan di mana tahap pembuatan dari dimensional item atau dim item. Nah, jadi pada dimensional item itu terdapat beberapa yang bisa kita buat. Yang pertama itu adalah dimensional product, dimensional date, dimensional store, sama dimensional oh ya itu aja, ada 4. Intinya ada beberapa di situ, ada yang produk. Nah, jadi di sini contohnya saya akan memperlihatkan atau memberikan deskripsi terkait bagaimana cara membuat dimensional item atau dimensional table lebih tepatnya. Jadi di bagian pada kiri sini nih, kita ambil data yang sudah direvisi atau yang benar-benar clean, yang kita udah lakukan transformasi di bagian pre-processing sebelumnya. Kita ambil bagian produk. Ini contohnya kita ambil untuk pembuatan dimensional table yang produk. Kita ambil product name sama kategori. Itu semua data yang kita ambil, kita copy, kita pindahkan. Kita membuat sebuah sheet baru di mana namanya adalah dim product. Di dalam dim product kita paste saja. Nah, pada hasil paste tersebut kita blok lagi semuanya data tersebut dari product name sampai kategori itu semuanya. Lalu kita gunakan fitur daripada data di Excel, yaitu ada duplicate remove atau remove duplicate. Kita hapus duplicate pada 2 kolom yang kategori dengan produk name ini, maka kita akan mendapatkan data yang unik dari seluruh data yang ada yang kita copy sebelumnya itu. Jadi semisal pada data sebelumnya yang udah direvisi itu ada beberapa yang sama, misalnya Pepsodent ada 4 datanya, maka ketika kita sudah remove duplicate akan menyisakan 1. Nah, nanti setelah kita melakukan remove duplicate, kita bisa membuatkan kode unik atau produk ID-nya. Itu salah satu contoh untuk dimensional table pada produk. Selanjutnya. Oke, setelah kita membuat semua dimensional table, baik itu product, store, date, dan sebagainya, kita membuat fact table di sini. Di mana fact table ini nih adalah referensi dari dimensional table yang udah kita buat sebelumnya. Itu contohnya seperti ada date ID. Kita sudah membuat dimensional table untuk date nih. Jadi kita tinggal ambil aja ID-nya berdasarkan tabel revision atau sheet revision produk atau data produk yang udah kita cleaning tadi, sehingga nanti kita bisa mereferensikan, kita mendapatkan date ID, produk ID, store ID sama payment itu secara tepat gitu. Jadi kita tinggal menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Di sini contohnya untuk date ID pada baris kedua kolom B, kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung revision pada sheet revision pada sel B2 itu targetnya. Lalu kita cari ID-nya mana sih yang tepat itu pada target. Itu kita gunakan pada sheet yang dim date, di mana pada range A2, sel A2 sampai B7. Jadi dia ngambil dari A2 sampai ke bawah A ke A7, juga pada B juga dari B2 sampai B7. Itu kita kunci untuk nantinya kita drag ke bawah pada fact table ini. Untuk parameter selanjutnya itu ada 2, di mana kita mengambil kolom kedua dari kunci yang kita cari di kiri atau target dari kirinya. Di
table date ID, maksudnya date dimensional table. Lalu false itu adalah kita mencari data yang benar-benar persis gitu. Itu parameter untuk mencari data yang benar-benar persis, bukan sekadar kemiripan aja gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, oke, ini ketika kita sudah membuat yang namanya dimensional table sampai ke fact table, di sini kita bisa langsung membuatkan model dari setiap fact table, dari setiap dimensional table dan fact table. Kita bisa buatkan dia model, nanti kita bisa hubungkan melalui manage model. Di situ kita bisa hubungkan, semisalnya kita ambil dari fact table untuk date ID-nya. Coba balik. Kita lihat misalnya date ID. Nah, di date ID ini kan ada banyak nih isinya nih. Kita ke depan lagi. Nah, tadi kan kita udah ambil fact table ya untuk date ID, lalu kita ambil juga untuk dijadikan model itu pada dimensional table yang date gitu. Nanti kita hubungkan aja kolomnya date ID yang ada di dimensional table yang date sama yang fact table. Jadi dia akan terhubung, di mana pada fact table itu kan banyak data yang terhubung ya, jadi referensi. Sedangkan di dimensional table yang date itu unik, dia cuma menyediakan referensi aja. Jadi hubungannya itu nanti dari fact table ke semua dimensional table itu adalah many to one. Seperti itu. Coba di zoom. Nah, ini adalah hasil dari dimensional table kita, di mana terdapat fact table-nya, lalu ada dimensional table yang lain-lainnya seperti payment, product, ada dim store, ada dim date. Di semuanya ada atributnya masing-masing. Kalau kita lihat pada fact Indomart atau fact table Indomart, itu ada transaction ID yang terhubung dengan transaction ID yang ada di revision. Sebenarnya ini cuma data aja yang transaction ID ini, dia nggak terhubung sebenarnya. Yang terhubung itu ada yang date ID. Kalau kita lihat fact Indomart ada date ID, dia tuh terhubung ke dim date yang ada di kiri. Kalau product ID, dia terhubung dengan yang di kanan atas pada dimensional table produk yang di atas kanan, seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan terkait dimensional table, di mana nanti dimension table ini bakal menjadi kunci dalam pembuatan pivot table sampai ke visualisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Halid. Oke, di sini saya akan menjelaskan visualisasi data yang telah kami dapatkan dari data sebelumnya, di mana bisa kita lihat di gambar pertama pada gerai ber-ID S001, produk yang berwarna kuning mengalami penjualan paling tinggi, di mana kita tahu sendiri P001 atau produk dengan ID keempat, yaitu, coba geser sekali, yaitu adalah Milo, mengalami penjualan paling tinggi, di mana kita lihat sendiri di bawah. Coba ke gambar yang kedua. Gerai yang pertama yang warna biru paling kanan, pada suhu paling tinggi yaitu 34 mengalami penjualan paling tinggi, yaitu sekitaran 100-an item. Di mana yang kedua lagi yaitu pada gerai kedua, di mana bisa kita lihat gerai kedua yang paling tinggi adalah produk ke-14. Yang ke-14 sendiri adalah tolak angin, di mana bisa kita lihat sini di suhu paling rendah, di mana suhu paling dingin, penjualan di gerai 2 itu sangat meningkat. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah bagaimana suhu itu mempengaruhi pola pembelian pada konsumen terhadap item-item yang dijual di Indomart itu sendiri. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Langsung. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.